Udah oke belum nih? Kenapa sih rambutku bisa diwarnain kayak gini? Kayak jamet tau? Katanya potong rambut di Jepang bisa sampai 1 juta lebih ya? Hah, oh bisa? Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Ari di sini. Sepertinya cuaca hari ini nggak terlalu cerah, tapi aku tetap semangat untuk buat video hari ini. Jadi hari ini aku mau membahas salah satu kebiasaan Kensusei, yaitu warnain rambut. Ini tuh udah lumrah banget sih di kalangan Kensusei. Ya emang sih, kalau bagi kita kan image-nya orang yang rambutnya diwarnain itu kayak jamet gitu kan, terus kayak fuckboy gitu kan, yang diwarnain gitu rambutnya. Dan pasti di kita tuh sulit banget buat cari kerja, karena kan di Indonesia kalau kita mau cari kerja itu salah satu syarat paling umum di Indonesia itu harus berpenampilan rapi, ya kan? Terus kok bisa sih di Jepang bisa berpenampilan gondrong dan diwarnain kayak gini? Bukannya Jepang negara yang ketat dan disiplin ya? Oke, aku akan jelasin satu persatu. Jadi di Jepang itu walaupun negara yang menyukai keindahan, tapi mereka gak akan pernah ngusik penampilan kita gitu. Mau seabsurd apapun, mau seaneh apapun, orang Jepang itu gak akan ngusik. Di Jepang itu lebih menjunjung hak kebebasan gitu, asalkan tidak mengganggu orang lain. Itu juga sih yang jadi alasan kenapa Kensusei banyak yang coba-coba buat warnain rambut. Tapi kamu jangan coba-coba buat warnain rambut tanpa seizin perusahaan tempat kamu kerja ya. Soalnya nggak semua perusahaan mengizinkan kamu untuk mewarnain rambut. Kan kita nggak tahu juga, ada juga sih perusahaan yang melarang kita gitu buat mewarnain rambut. Itu kadang-kadang gondrong juga jadi permasalahan, itu juga ada. Jadi makanya harus lihat situasi dan kondisi dulu perusahaan kita itu melarang atau memperbolehkan kita gitu. Makanya nggak semua Kensusei itu rambutnya diwarnain, palingan digondrongin aja sih. Terus kalau ditanya aku sebenarnya diizinin nggak sih sama perusahaan gondrong terus diwarnain kayak gini? Nah kalau aku sebenarnya nggak izin sama sekali sama perusahaan. Jadi aku tuh mulai nge-bleaching rambut kayak gini tuh waktu akhir tahun 2020, dan itu tiba-tiba aja ngedadak, gak bilang ke Kaisa gitu, gak bilang ke Sacho gitu, tiba-tiba aja. Awalnya sih gak jadi masalah, cuman pas bos aku tahu, dia cuma bilang, ih kenapa sih penampilannya kayak gitu. Dia gak marah, cuma kayak apa ya, mungkin ngerasa annoying gitu kali ya. Sampai pernah nih suatu hari ya, istri bos aku tuh datang ke rumah terus mau ngajakin aku sama teman-teman aku itu buat cukur rambut. Dan waktu itu ya aku sama teman-teman aku lebih milih untuk nolak, karena sebenarnya kita nggak mau buat cukur rambut gitu ya. Walaupun emang waktu itu kelihatannya kami tuh kayak anak gak keurus gitu kan, rambut kemana-mana gitu kan, kayak gak keurus gitu, panjang gak puguh gitu. Waktu itu sempat diajak gitu, mau cukur rambut ya, ayo kita ke barber gitu. Dan aku bilang waktu itu maaf kita nggak mau, soalnya emang niatnya pengen ngejainin rambut. Dan ya nggak maksa, akhirnya ya diperbolehkan aja gitu sampai sekarang gitu. Terus apa sih yang jadi motif aku nge-bleaching rambut? Sebenarnya kalau motif khusus sih nggak ada, karena alasannya ya cuman coba-coba aja sih, jujur aja. Apalagi kan di Jepang nggak ada yang larang sama sekali. Kalau di Indonesia kayaknya aku udah dimarahin sama orang tua deh. Dan kalau mau kemana-mana juga kan orang ngerasanya asing gitu, karena di Indonesia kan jarang banget kan, paling cuma orang-orang tertentu aja yang misalnya dia itu bukan pekerja karyawan atau misalnya dia freelance gitu, biasanya ada kan. Tapi kan itu jarang banget, makanya mumpung di Jepang deh, jadi sengaja deh aku buat mewarnain rambut kayak gini. Terus di mana nge-bleachingnya pertama kali? Nah, pertama kali itu aku nge-bleaching rambut itu di barbershop Jepang. Tapi percayalah teman-teman, percayalah, jangan pernah mau ke barbershop Jepang, karena emang harganya itu mahal banget gitu. Bisa sampai 1 juta lebih, itu beneran fakta loh. Bisa sampai 1 juta lebih. Ya walaupun ada sih yang murah di Jepang itu kisarannya dari sekitar 5.000 yen sampai 10.000 yen, atau di kita itu sekitar 600 ribuan sampai 1 juta lebih. Ya mungkin palingan beda di servisnya aja sih. Jadi waktu pertama kali itu aku udah pernah denger rumor gitu, katanya di Jepang itu cukur rambut mahal gitu di barbershop. Nah waktu itu sengajain lah gitu buat ke barbershop buat ngebuktiin gitu bener gak sih mahal gitu. Pertama kali itu aku ke barbershop yang ada di sekitaran Taman Ueno. Waktu itu kebetulan lagi jalan-jalan, jadi sekalian aja gitu kan nyobain. Terus dengan harga yang fantastis itu ada perbedaannya gak sih? Kalau perbedaan sama barbershop Indonesia mungkin sih gak ada ya, karena sama aja sih. Mau tukang cukur rambut di mana aja di seluruh dunia kayaknya sih sama aja gitu, mulai dari servisnya segala jenisnya gitu. Palingan cuma dari harganya aja sih yang bener-bener beda jauh gitu. Terus hasilnya gimana? Kalau hasilnya sih lumayan lah gitu, nggak bisa dibilang bagus banget sih, enggak, cuman masih mending kita ke barbershop yang paling mahal di Indonesia kali ya kalau menurutku pribadi sih. Karena ya mengingat dengan harganya yang sampai 1 jutaan lebih itu, masih mending kita di Indonesia lah gitu, bisa dapat banyak kan. Di Jepang ya cukur rambut cuman ya cukur rambut sekalian di krimbat, dipijit-pijit juga udah gitu, dan itu bisa sampai 1 jutaan gitu, nggak kebayang kan gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sih bisa semahal itu harga barbershop di Jepang? Nah jadi gini teman-teman, kenapa
Kenapa bisa semahal itu? Sebenarnya di Jepang itu mau pekerjaan profesi seperti apapun itu sangat dihargai. Jadi mau di Jepang itu dia itu tukang cukur, mau itu dia jadi salon, walaupun misalnya dia kerja di tukang sampah sekalipun itu gajinya ya terjamin, emang benar-benar bisa menghidupi lah gitu. Nah oke, belajar dari pengalaman akhirnya aku udah gak mau lagi tuh ya ke barbershop Jepang karena harganya yang fantastis itu. Waktu itu rambutku warna coklat waktu sejak terakhir di barbershop Taman Ueno itu, terus pengen bleaching lagi gitu, pengen warnain kuning kayak gini lagi kan. Kira ketemulah solusi waktu itu, beli aja gitu kan produk bleachingnya di Supa atau supermarket terdekat. Dan waktu itu ketemulah produk ini nih, produk Kids BXI ini. Dan ini tuh gampang banget sih ngaplikasiinnya. Kalian cuma tinggal masukin aja tuh powder yang ada di kotak kemasannya, masukin ke botol cairan air gitu yang dikocok-kocok kan. Nah langsung diaplikasiin deh pakai sikat gigi gitu. Tapi kalau emang untuk hasil yang maksimal sebaiknya kamu minta tolong ke teman kamu gitu, untuk ngeratain ke seluruh rambut. Itu aku dibantu sama temanku Deden, dan ya hasilnya ya kayak gini gitu, sama aja kayak kamu pergi ke barbershop di Jepang gitu, nggak ada bedanya gitu. Paling pengaplikasiannya biasanya nggak cukup sekali gitu, tergantung sih. Kalau misalnya hasilnya emang mau kuning banget, itu mau cerah banget ya harus berkali-kali gitu, sekali, 2 kali atau 3 kali gitu, sampai bener-bener cerah. Nah selain di bleaching aku juga pernah sih diwarnain rambut waktu itu, karena diwarnain merah ya, tapi itu nggak bertahan lama sih, paling cuman seminggu gitu, dan warnanya udah luntur gitu. Nah kalau itu pakai produk ini nih. Nah aku cuma ketemu produk ini aja sih di supermarket gitu, nggak ada lagi soalnya. Kalau misalnya kamu mau cari pewarna rambut yang lebih lengkap, baiknya kamu carinya di toko serba-serbi yang ada di Jepang. Ada namanya yang paling terkenal itu adalah Don Quijote ya, namanya susah banget. Nah di situ lengkap banget tuh di toko serba-serbi itu. Tapi aku ingatkan buat kalian, nge-bleaching itu benar-benar ngerusak rambut. Kayak lihat aja rambut aku sekarang ini, keadaannya itu kayak kering gitu, kering terus susah ditata juga. Jadi sebaiknya buat kamu yang kan susah baru di Jepang ya, jangan coba-coba deh buat warnain rambut gitu. Aku beneran ngasih tahu kalian, jangan ikutin deh kebiasaan senpai kalian gitu. Sebaiknya kalau mau ya gondrongin nggak apa-apa, gondrongin gitu, tapi kalau warnain rambut pikir-pikir dulu deh, soalnya emang efeknya itu ya bakal kering kayak gini gitu, kering dan susah diatur kayak gini gitu. Sebenarnya bisa gitu kan, dari rambut bleaching ini kita kembaliin lagi ke warna hitam gitu. Bisa kita kembaliin lagi ke warna hitam, tapi ya sama aja gitu, rambut kita tetap bakal rusak gitu walaupun warnanya jadi hitam gitu. Sama kejadiannya kayak teman aku Deden, dia kan juga di bleaching gitu, dan dia kembali lagi ke warna hitam dan rambutnya tetap kering rusak gitu. Terus gimana caranya untuk pas dari rambut rontok kering kayak gini ya? Ya satu-satunya cara ya dicukur botak, gak ada pilihan lain gitu. Kalau emang rambutnya pengen bener-bener kembali lagi seperti semula gitu, menurutku sih. Karena udah terlanjur ya dibiarinin begini aja gitu. Nah terus solusi buat cukur rambut gimana? Kan di Jepang cukur rambut itu mahal. Nah kalau untuk solusi yang satu ini gampang banget nih. Kalau aku sendiri di sini ada tukang cukur pribadi, yaitu teman aku lagi Deden. Dia jago banget nyukur rambut aku sama teman aku juga. Jadi kami itu bertiga itu patungan buat beli alat cukur rambutnya. Gak mahal sih, cuma sekitar 5.000 yen gitu, atau kalau dikonversi ini sekitar 700 ribuan gitu. Tapi kan enak gitu, bisa dipakai berkali-kali gitu, dibandingkan kita pergi ke barbershop tiap bulan. Kayaknya masih mending kita beli alatnya terus belajar buat cukur rambut. Kayaknya itu masih lebih baik ketimbang kita ke barbershop Jepang. Segitu aja sih yang mau aku sharing hari ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, kalian boleh komen, kalian juga wajib buat subscribe ke channel aku biar supaya aku bisa lebih bersemangat untuk membuat konten yang lebih baik, dan mungkin aku bisa memberikan info yang bermanfaat buat kalian semua. So keep in love, I see you.